got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who walk with it. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Beatrix Sinaga yang tentunya di sini akan menemani teman-teman semua untuk belajar bersama dengan saya. Nah, di sini saya akan membahas topik tentang dunia pendidikan, di mana di sini saya akan membahas tentang multimedia pembelajaran yang saat ini sangat diminati oleh beberapa siswa dan bahkan banyak. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman semua itu yang bertanya, mengapa sih kita harus belajar tentang multimedia pembelajaran? Dan apa sih peran pentingnya dalam kehidupan kita ataupun dalam pendidikan di Indonesia ini? Nah, sekarang yuk kita simak materi tentang multimedia pembelajaran. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi tentang pentingnya multimedia pembelajaran. Nah, dulu itu kita identik dengan pembelajaran yang dimana kita harus memakai buku, dan sumber satu-satunya yang kita dapat ilmu itu adalah dari buku. Nah, di zaman sekarang atau di era digital ini, sekarang itu kita dapat memanfaatkan yang namanya multimedia pembelajaran, di mana pada multimedia pembelajaran ini kita dapat mengkombinasikan antara teks, audio, video, dan bahkan membuat animasi yang dapat menarik perhatian siswa. Di mana dengan menggunakan multimedia pembelajaran ini, kita akan dapat belajar interaktif, di mana nanti siswa itu lebih tertarik untuk mengetahui pembahasan yang sedang kita bahas bersama dengan siswa. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari multimedia pembelajaran. Mana tujuan dari multimedia pembelajaran itu adalah meningkatkan efektivitas dalam penyampaian materi guru terhadap para siswa. Dimana mengapa disebut meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran itu karena ketika kita menggunakan multimedia pembelajaran, yaitu dengan visual, grafik, suara, video, animasi, itu dapat meningkatkan rasa keingintahuan oleh siswa, dan ini juga dapat meningkatkan ketertarikan siswa untuk melihat materi dan bahkan mau memahami materi tersebut. Yang kemudian itu dari tujuan ini kita akan dapat manfaatnya. Kemudian itu apa sih manfaatnya multimedia pembelajaran ini? Kita dapat mengetahui dari tujuannya tadi bahwa manfaat dari multimedia pembelajaran ini yaitu mulai dari meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran, di mana manfaat yang lainnya itu juga dapat mempermudah siswa itu untuk memahami suatu materi yang mungkin masih abstrak ataupun yang sangat sulit dimengerti. Karena dengan melalui multimedia ini, guru itu dapat membuat suatu hal yang dapat diilustrasikan dalam media pembelajaran. Dan kemudian itu manfaatnya itu juga dapat membantu kita belajar sesuai dengan gaya masing-masing, di mana tadi itu ada di multimedia pembelajaran itu ada audio, ada video, ada visual audio, dan kemudian itu dapat dibuat sebagai animasi, yang dimana ini tentunya dapat menarik perhatian para siswa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan dari multimedia dengan aspek kognitif kita, di mana multimedia pembelajaran itu sangat erat kaitannya dengan aspek kognitif para siswa, di mana dengan visualisasi yang menarik, kita akan jadi lebih mudah untuk memahami suatu konsep, dapat lebih mudah memproses suatu materi yang kita terima dari guru maupun dari beberapa orang ketika kita mendengarkannya, atau terkaitannya juga itu berdasarkan dengan animasi ataupun bahkan video yang dibuat oleh para guru. Animasi tersebut dapat membantu kita membayangkan suatu materi yang mungkin ketika kita membacanya di buku kita tidak dapat memahami, tetapi ketika sudah dianimasikan atau divisualisasikan, itu dapat membantu kita memproses materi yang telah disampaikan oleh guru-guru tersebut. Kemudian dengan audio itu juga dapat membantu kita mengingat informasi dengan lebih baik.
Bahkan saat ini ada bahkan guru ataupun pemateri yang membuat game edukasi, di mana ini dapat lebih melatih kemampuan kita untuk problem solving kita. Dimana kita sama-sama mengetahui ketika kita bermain game itu kita dapat berpikir secara sistematis bagaimana sih cara untuk menyelesaikan suatu game. Dimana di game edukasi itu nanti dapat membantu kita dalam problem solving kita, atau dapat dikatakan dengan membantu kita untuk mengatasi masalah kita sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang multimedia dengan perkembangan teknologi. Kita sama-sama tahu bahwa di zaman atau di era digital ini perkembangan teknologi itu sangat pesat, di mana dapat kita artikan dalam positif bahwa perkembangan teknologi itu dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran, yang dimana nanti teknologi ini dapat membantu kita untuk dapat lebih mudah mengakses suatu materi atau suatu pembelajaran. Sebagai contoh itu guru-guru dapat memanfaatkan suatu teknologi ini untuk menciptakan suatu pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Contohnya apa? Contohnya itu guru-guru dapat membuat suatu channel YouTube, suatu channel TikTok, bahkan Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya untuk lebih mudah untuk diakses para siswa-siswa. Di mana di sini nanti guru-guru dapat membuat suatu konten seperti misalnya TikTok ya. Mengapa TikTok? Karena rata-rata di saat ini, di zaman digital ini, rata-rata itu siswa banyak menggunakan TikTok sebagai sumber informasi yang mudah diserap mereka. Di mana itu guru dapat memanfaatkan ketertarikan siswa terhadap suatu platform teknologi ini untuk membuat suatu materi yang dimana nanti dapat lebih mudah dan diakses dan dapat mempermudah siswa untuk memahami materi sesuai konten yang dibuat oleh guru-guru. Kemudian itu guru juga dapat memilih platform atau suatu wadah yang membuat kebutuhan dan kemampuan siswa itu dapat berkembang melalui multimedia yang diterapkannya. Jadi menurut saya multimedia pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran dan di dalam dunia pendidikan saat ini. Mengapa demikian? Karena multimedia pembelajaran ini sangat berdampak besar bagi para siswa dan para guru, di mana multimedia pembelajaran ini sangat membantu guru-guru dan bahkan semua siswa dalam memahami suatu materi dan dalam menyampaikan suatu materi. Dan dengan multimedia pembelajaran itu akan lebih menyenangkan, akan lebih efektif, dan akan lebih interaktif jika diterapkan dengan baik. Jika kita bisa memanfaatkan multimedia dengan baik, kita bisa menciptakan suatu generasi pembelajar yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.